Selamat pagi para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan kembali dengan cerita kehidupan yang kami sajikan bagi Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kebahagiaan. Pada hari ini marilah kita saling menyapa dalam kondisi yang berbahagia, bersukacita, walaupun pandemi tidak hilang. Dia tetap ada di sekitar kita. Malahan mungkin ada hambatan cuaca di sekitar saya mau hujan, mungkin ada di beberapa tempat yang sedang kebanjiran, tetapi ada pepatah yang mengatakan, pada saat kita mengalami kegelapan, janganlah kita mengutuki kegelapan, tetapi carilah korek api, ambil lilin, nyalakan, buatlah terang. Nah, itulah yang perlu kita lakukan pada saat kita mengalami ketidakbahagiaan. Nah, dalam kebahagiaan, pertama saya mau bercerita mengenai sumber kebahagiaan. Di manakah sumber kebahagiaan itu? Di luar diri kita atau di dalam diri kita? Nah, saya mau cerita. Di dalam suatu kesempatan, sebuah seminar, istri John Maxwell itu adalah seorang inspirator, seorang motivator terkenal tingkat dunia. Sang istri sedang memberikan suatu ceramah. Tiba-tiba ada orang yang bertanya, Bu Maxwell, apakah Pak Maxwell sebagai seorang motivator terkenal itu memberikan kebahagiaan kepada ibu? Semua orang kaget, Pak Maxwell-nya juga ada di ruangan itu. Dia agak malu-malu, kemudian istrinya mengatakan, tidak, dia memang suami yang baik. Dia suami yang luar biasa, tetapi dia tidak membahagiakan saya. Semua pengunjung, semua peserta seminar itu kaget. Pak Maxwell juga tidak enak rasanya. Kok saya seorang motivator terkenal dianggap tidak bisa membahagiakan istri. Tetapi Ibu Maxwell kemudian membahas lagi. Kebahagiaan itu bukan ada di luar diri saya. Kebahagiaan itu adalah tanggung jawab saya sendiri. Saya punya suami yang baik, ya dia bertanggung jawab atas tugasnya sebagai kepala keluarga. Tetapi kebahagiaan itu ditentukan oleh saya sendiri, bukan oleh orang lain. Jadi para sahabat, sumber kebahagiaan itu bukan ada di luar tubuh kita. Sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita mau berbahagia atau tidak mau berbahagia itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita mau berbahagia dari luar supaya kita tersenyum seperti pada gambar ini, maka bibir kita perlu dijepit. Ini tentu saja tidak enak, menyakitkan. Nah, jadi Anda mau bahagia ada di dalam diri Anda. Semua ada di pikiran Anda, ada di dalam hati Anda. Anda yang menentukan mau bahagia atau tidak. Salah satu cara untuk berbahagia yang gampang adalah dengan tersenyum. Setiap Anda ketemu orang, Anda tersenyum. Nah, satu cara termudah untuk berbahagia adalah dengan memasang senyuman. Senyum itu gratis, ya. Kita bisa tersenyum setiap saat. Asal bibir kita bisa bergerak, kita bisa membuat lengkungan ajaib ini, ya. Ini dikatakan lengkungan ajaib, anugerah dari Tuhan, karena dengan lengkungan bibir seperti ini, kalau Tuhan memberikan berkat, kita bisa menampung. Tetapi apa yang terjadi kalau kita cemberut? Nah, berkat dari Tuhan akan meleleh keluar. Jadi, marilah kita berbahagia dari dalam. Pertama adalah dengan memasang senyum. Dan ingat, senyum itu menular. Coba bayangkan kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri. Anda orang yang berbahagia, Anda tersenyum. Di sekeliling Anda semuanya muram, gelap. Ya.
Tapi kalau Anda membagikan senyum kepada orang di sekitar Anda, maka tidak lama kemudian, beberapa saat kemudian, orang lain pun akan tersenyum terhadap Anda. Ada sukacita dalam ruangan tersebut. Jadi tersenyumlah, maka orang lain pun akan tersenyum. Jadi bahagia itu sederhana. Yang penting tersenyum. Kenapa kita tersenyum? Karena kita bersyukur. Kita tidak ngedumel. Kita tidak marah-marah. Kita tidak kecewa. Jadi dengan mensyukuri semuanya, tadi kalau ada kegelapan, kita berusaha. Nggak usah marah-marah terhadap kegelapan. Nah, dengan demikian kita akan mensyukuri semua hal yang kita terima. Hari ini makan dengan tempe. Syukur Tuhan hari ini saya bisa makan. Kemudian, kalau Anda masih tidak dapat bersyukur, Anda sulit bersyukur, Anda lihat sekeliling Anda. Ada hal-hal apa yang bisa membahagiakan Anda? Oh, ternyata binatang-binatang juga bisa bersyukur. Mereka saja bisa berbahagia. Kucing, monyet, malahan burung hantu, dan katak pun bisa tersenyum. Kalau Anda masih susah untuk tersenyum, sekarang ada cara lain yang lebih mudah, yaitu dengan cara melihat kita pakai masker. Nah, kalau dengan melihat pakai masker, ternyata ada motif-motif masker yang membuat kita bahagia. Ya. Nah, Anda pakai masker itu, atau Anda lihat orang yang memakai masker itu. Atau bisa juga cara lain membuat kita bahagia tadi adalah dari dalam, ya. Dari dalam kita memori kita mengingat peristiwa-peristiwa apa yang menjadi sumber sukacita buat kita. Jangan melihat peristiwa yang menggelisahkan, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Tetapi lihatlah, ya, ingatlah di memori kita peristiwa-peristiwa yang memberikan kita sukacita. Pada saat Anda bangga, Anda lulus ujian, Anda menghadapi wisuda, waktu di wisuda. Nah, itu adalah suatu peristiwa yang berbahagia. Anda ingat memori itu, putar kembali. Nah, itu yang menyebabkan Anda bisa selalu bersyukur, bisa selalu tersenyum, bisa selalu berbahagia. Kemudian kita juga mau melihat apa kaitannya bahagia dengan kesehatan. Banyak orang yang mengatakan penyakit itu 90% disebabkan karena faktor psikis, bukan fisiologis. Karena ada dalam pikiran. Karena itu, marilah kita selalu berbahagia, maka kita pun akan sehat. Ada pepatah, hati yang gembira adalah obat. Inilah hati yang gembira adalah obat yang menyebabkan kita berbahagia, melupakan masalah, melupakan penyakit. Jadi yang perlu kita ingat adalah tertawa itu membuat kita sehat, membuat kita tidak ada penyakit di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena pikiran kita cerah, pikiran kita bersih. Kalau Anda masih tidak bisa, di beberapa tempat ada yang mengatakan, marilah ikuti terapi sehat. Nah, saya belum pernah mengikutinya. Tetapi di terapi sehat itu kita diajarkan untuk tertawa. Ya. Walaupun tidak ada peristiwa yang lucu. Anda cukup hahaha. Kemudian melihat sekitar Anda tertawa, Anda mulai tergerak, jadi lucu. Nah, Anda tertawa, itulah terapi tawa. Bahagiakan hati Anda, bahagiakan hati kita masing-masing, dan tertawa seperti senyuman tadi akan menular, membuat orang berbahagia. Nah, jadi para sahabat terkasih, bahagia bukan dari luar, tetapi ada di dalam hati kita. Semua adalah keputusan Anda sendiri. Mau berbahagia atau tidak.
Jadi, marilah kita selalu berbahagia. Marilah kita bersuka cita. Penyakit hilang. Terakhir, kita lihat gambar di belakang saya. Bahagia itu sederhana. Pandailah selalu untuk bersyukur. Jangan ngedumel. Terima kasih. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Amin.